Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bukan nikmat Allah yang kurang, tapi syukur kita yang hilang. Mau lihat tayangan lagi nggak? Mau ya, yang di rumah juga ya. Ketika suami ingin HP baru, kita lihat tayangannya, silakan. Ngerasain itu enggak? Ada yang ngerasain nggak? Ada, sama. Ustaz Syam, mau nanya deh, ini benar nggak di sini? Ada yang berpendapat gini, sebenarnya sifat ria itu udah ada dalam diri kita gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita dapat nikmat yang banyak, makin gampang deh keluar ria dalam diri kita. Bener gak sih? Baik. Silakan Ustaz Syam. Terima kasih Mas Soni, tabe guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kadangkala kita salah meletakkan ria itu. Ria itu selalu hubungannya dengan ibadah. Sedekah, itu kan ibadah ya Bu ya. Tapi niatnya bukan karena Allah, karena pengen dilihat sebagai orang yang baik. Sholat itu ibadah. Tapi bukan karena Allah, tapi pengen dibilang orang yang rajin sholat tahajud. Misalnya puasa, zakat, umroh, haji. Ria itu selalu berhubungan dengan ibadah, kebaikan yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan. Tapi bukan niat karena Allah. Biasanya inilah yang disebut dengan sifat ria. Jadi apakah selalu melekat kepada manusia? Manusia itu pada dasarnya suka dipuji. Puji. Makanya pernah kita baca itu bagaimana sih sebenarnya cara bisnis yang baik. Oh jangan jualan produknya tapi juallah hubungan baik. Bagaimana caranya? Kalau ada pembeli datang senantiasalah puji-puji dia. Jangan remehkan itu pembeli meskipun belinya sedikit tapi puji dia. Nanti kalau butuh datang lagi apa ya? Oh puji dia. Kalau orang dipuji itu pasti jadi langganan itu. Karena pada dasarnya manusia suka dipuji. Apa yang harus kita hindari? Ria ini. Ria ketika apa? Ketika beribadah. Ketika beribadah jangan nunggu pujian dari manusia tapi tunggulah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maka boleh kita perlihatkan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bukan ria dalam rangka ada nikmatnya Allah tapi tahadduts bin ni'mah. Orang Banten kalau ada dapat nikmat syukuran enggak? Syukuran, tasyakuran biasanya. Apakah orang tasyakuran sudah pasti ria? Belum tentu. Kalau dia ikhlas pengen berbagi, dia ikhlas pengen bersilaturahmi, itu bukan ria namanya. Pengen berbagi, memperlihatkan ada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada saya. Saya tidak mau menikmati sendiri, saya pengen orang lain juga turut merasakannya. Tapi pada dasarnya manusia memang suka dipuji. Maka Nabi tidak menghalangi kita dipuji, tapi menghalangi kita untuk merasa besar diri ketika kita dipuji. Ketika dipuji, ucapkanlah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia daripada Tuhanku. Ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah. Ini semua dari Allah, tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Tidak ada kekuatan, bukan kekuatan saya ini, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti memperlihatkannya dengan cara syukuran gitu tuh. Dengan tasyakuran dan apapun itu bisa diperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi hati ini yang dijaga. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya dong. Oke, sekarang aku mau kasih kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio untuk curhat lagi. Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu, oke. Ibu sini Bu. Ayo,
Silahkan maju. Boleh kasih salam ke seluruh masyarakat Indonesia. Ke sini Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong. Iya. Iya. Iya, kami curhat. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulhiyah dari Majelis Taklim Anisa Kampung Palembangan, Keragilan, Banten. Tepuk tangan dong. Ibu flat banget nyebutinnya. Ustadz Syam, Ustadz Bani izin dong. Iya. Sini. Mau bertanya di luar tema, Iya. gimana hukumnya orang yang suka menunda bayar hutang? Udah bertahun-tahun tapi kayaknya susah, udah diperingatin, udah ditagih ke rumahnya tapi tetap sulit. Siapa yang utang? Banyak. Banyak. Berapa orang Bu yang utang sama Ibu? Ada yang 30 orang mah. Masya Allah. Ibu pinjol. Bukan, kreditin barang-barang gitu, elektronik, ya, Gitu. HP gitu. Gimana tuh caranya? Dia Ustadz Bani mau nagihnya susah katanya, tapi ibunya minjemin ke banyak orang gitu. Masya Ibu Allah. baik banget Bu. Baik. Pertama kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang itu benar-benar memang belum sanggup, belum bisa memberikan atau membayar hutangnya, maka ibu memberikan tenggak, menunda, memberikan kesempatan dia 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Itu ibu setiap hari terhitung sedekah Bu. Misalnya ada orang 30 kali sejuta, 30 juta. Mestinya sudah bayar bulan ini, tapi ibu masih berikan kesempatan. Bulan berikutnya baru dia bayar. Selama sebulan itu setiap hari ibu terhitung sedekah 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Amin ya Allah. Amin. Pertama. Iya. Yang kedua pasti butuh dong ya Bu ya. Karena buat modal, Masya Allah. Maka buat yang berhutang, ibu berhak untuk nagih dia. Kata Rasulullah SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu itu kezoliman. Berdosa. Maka kata Rasulullah SAW, buat orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa dain. Kecuali hutang. Orang mati syahid saja hutangnya enggak selesai, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang matinya sangit. Mati sakit Auzubillah gimana? min dzalik. Bakar. Gosong Jadi ya mati katanya. syahid aja gara-gara hutang bisa nyangkut. Jangankan jutaan, 10.000, 20.000 kalau itu hutang. Mohon maaf ibu misalnya dalam rangka berbisnis, berusaha. 10.000 mungkin ya itu angka kecil buat sebagian orang. Tapi itu kan ladang bisnis ibu ya, usaha. Ya. Sehingga itu bisa menutup usaha orang, bahaya. Nauzubillah min dzalik. Maka ibu tagih bu. Ibu berhak boleh. Terus lagi sampai kapan Ustaz? Sampai ibu bosan atau orang itu yang bosan. Oh, apa orang yang bosan gak Ya, apa-apa orang nagih yang terus? bosan atau kita yang bosan. Oh. Akhirnya ibu udah bosan lah Ustaz. Maka serahkan kepada Allah. Insya Allah jadi tabungan pahala kebaikan buat ibu. Amin, amin. Dosa-dosa orang Ah. itu tuh akan ditambah dengan dosa ibu. Dosa ibu akan dipindahkan ke dia nanti pada hari kiamat. Amin. Pahala ibadah dia akan dilimpahkan kepada ibu insya Allah. Amin. Coba ibu pakai mic-nya. Ibu Iya. ikhlas sebelumnya ngutangin. Ikhlas. Sekarang kalau utangnya diikhlasin mau? Kalau sayanya kan butuh modal lagi. Oh, buat gak bisa putaran. dipancing ternyata. Coba Ustaz Syam gimana Ustaz? Ibu, jadi sekarang yang ibu berharapnya itu bukan hanya kepada yang berhutang, tapi ibu berharap kepada Allah. Caranya bagaimana ibu berdoa, ya Allah saya pengen kalau saya ngarepin dari mereka itu sedikit dan lama. Tapi saya berharap kepadamu ya Allah yang tidak pernah lama dalam rangka memberi rezeki kepada hambanya. Saya berharap kepadamu ya Allah yang tidak pernah aku pun meminta, tidak pernah engkau tidak berikan kepada aku ya Allah. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Dimudahkan bagaimana? Dimudahkan dengan cara yang lainnya. Jadi ibu jangan berharap dari satu titik saja. Kadangkala ini kita manusia kita fokus kepada satu titik, ternyata kita lupa untuk melihat titik yang lainnya. Ada jalan yang lain yang terbuka, ternyata karena kita fokus sama satu ini, akhirnya kita fokus ke situ, kita lupa dengan jalan yang lainnya. Kalau ibu tiap hari mikirin hutangnya orang terus, kadangkala itu bikin mampet yang lainnya bu. Maka kalaupun ada hutangnya, kewajiban ibu tadi kata Ustadz Bani menagihnya. Kalau sudah ditagih jangan berpangku tangan, saya makan apa hari ini, saya modalnya bagaimana, kalau enggak dia bayar ini. Maka berusaha juga cari yang lainnya selain daripada orang yang berhutang tadi. Setiap pekerjaan mesti ada resikonya bu. Iya. Ibu alhamdulillah masih bisa ditagih, masih hak ibu. Ada orang melakukan sebuah pekerjaan, melakukan suatu bisnis langsung hangus begitu aja.
Ada orang miliaran dia tanam sahamnya, hangus begitu saja, hilang begitu saja. Kalau ibu alhamdulillah masih alhamdulillah. Kenapa? Masih bisa ditagih dan masih ada hak ibu. Bahkan bisa dikonversi, diganti hak ibu yang berupa rupiah menjadi pahala kalau ibu bisa yakni menahan diri, bersabar dan terus melakukan kewajibannya. Masya Allah. Semoga bisa menjawab keluh kesah ibu ya. Terima Ada kasih tagih di ya. sini Iya. kepada orang yang berutang. Iya, Nggak bisa. Tagih bu, Tagih, coba tagih, Bu. tagih. Coba Tagih, tagih bu di tagih. kamera. Tolong. Tolong ya. bayar utangnya. Tolong yang udah bertahun-tahun, tolong ya Allah minta petunjuknya supaya dia mau ada itikad mau bayar. Iya, Masya amin. Allah. Tepuk tangan dong untuk ibunya. Ibu boleh kembali duduk. Terima kasih sudah mau curhat di Islam itu indah. Sekarang aku mau tarik. Ustadznya boleh istirahat dulu. Ustadz, aku mau ibu. Ibu mau curhat ya? Curhat ya? Oke, ibu sini ikut saya, Bu. Ayo, nih Bu pegang. Coba kasih tahu namanya siapa. Nama saya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimah dari Majelis Taklim apa ya? Apa ya lu? Majelis Taklimnya nggak tahu. Dari mana? Bukan. Ibrahim. Ibrahimnya tepuk tangan untuk Ibu Muslimah biar lebih semangat. Coba Ustadz Bani temenin lagi. Ustadz Maulana temenin Ibu Muslimah Ustadz. Mau curhat apa Ibu? Mau curhat. Coba dipakai mic-nya nggak apa-apa. Silakan Mau lebih dekat. curhat itu Apa? Saya punya anak Pak Ustadz. Ibu mau punya anak. Ibu punya anak maksudnya. Dia udah menikah lagi sebelum menikah mah emang baik. Ya. Sama calon suaminya. Oh, Ternyata anaknya ibu udah perempuan? iya. Ya. Udah menikah, dia itu enggak benar gitu ngeladeninnya sama suaminya. Enggak benernya bagaimana Bu? Terus. Ya, Enggak bener bagaimana enggak benernya? tahu ya namanya juga lagi tadinya mau apa-apa gitu, mau nikah. Udah giliran udah nikah enggak ini. Gak perhatian ke Ibu. Ya, enggak sama suaminya. Oh, sama suaminya. Iya, sama suaminya gitu, enggak perhatian. Jadi saya mau tanya sama Pak Ustadz bagaimana gitu. Bagaimana caranya? Iya gitu. Biar anaknya Bisa lebih perhatian ke begitu, suami. gitu. Iya. Gimana Ustadz Maulana? Gini, buat semuanya mohon maaf. Tidak ada orang berpengalaman udah menikah. Semua tetap belajar. Maka kalau ada anak, dalam hal ini anak perempuan, belum tahu cara melayani suami, belum tahu cara memuliakan suami, disinilah peranan siapa? Saksi, disinilah peranan wali, disinilah peranan pemangku kebijakan. Ya. Untuk ada namanya penataran dulu, ditatar. Makanya dihadirkan ustadz untuk memberikan nasihat pernikahan. Ah, kalau mau ibu cari orang yang dimuliakan anaknya ibu, yang dikagumi, yang diidolakan, atau yang dalam artian gurunya untuk memberikan nasihat. Bu, mohon maaf saya mau nanya. Iya. Maksudnya nggak ngelayanin apa? Mohon maaf ini, mohon maaf banget. Dalam hubungan rumah tangga itu dalam keseharian atau dalam mohon maaf misalnya hubungan suami istri Suami misalnya. istri. Ya, Ya, bagaimana sampai nggak mau tidur bareng atau bagaimana? enggak, Nggak mau tidur bareng? enggak. Masya Sampai Allah. disekat. Sampai Iya, disekat gitu? ya. Wah Sampai ini disekat. wallahu alam ya. Jadi Sampai disekat. buat mohon maaf sekali Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa wanita itu bisa mendapat laknat dari malaikat ketika dia menolak ajakan suaminya. Amin. Ya, apalagi sampai menyekat. Ini jangan sampai nauzubillah min dzalik. Iya. Tapi ibu mungkin tanya ke dia, kenapa menyekat itu? Apakah nauzubillah mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangganya? Mungkin suaminya nauzubillah melakukan hal-hal yang tidak dia sukai sampai menyakiti secara fisik. Maka ibu berhak untuk menanya kepada anak, kemudian menyampaikan, nak kalau tidak ada apa-apa jangan sampai begitu nak. Karena nauzubillah kata Ustadz, Rasul yang bilang wanita bisa dilaknat oleh malaikat lantaran tidak melayani suaminya. Waliyadzubillah. Amin. Semoga terjawab ya Bu. Kalau gitu kita sama-sama berdoa aja ya. Yang di Ya. rumah juga kita berdoa. Ustadz Syam
Izin Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Ya Allah, jumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan dengan ya sehat Allah. walafiah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salamun